what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aina Fadilah. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai cara mengorganisasikan perusahaan bisnis yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah definisi struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui mengenai fungsi struktur organisasi. Ada beberapa fungsi struktur organisasi. Yang pertama adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah penetapan hierarki. Yang keempat adalah penyederhanaan kompleksitas. Yang kelima adalah koordinasi. Yang keenam adalah pengendalian dan pengawasan. Yang ketujuh adalah fasilitas pertumbuhan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah ukuran organisasi, dan yang kedua adalah tahapan dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga adalah jenis strategi bisnis. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui contoh struktur organisasi. Kita dapat melihat contohnya. Dapat saya jelaskan bahwa yang pertama adalah direktur utama. Setelahnya adalah direktur, lalu setelahnya terdapat manajer. Manajer terbagi menjadi dua, yaitu manajer pemasaran dan juga manajer produksi. Setelah manajer juga terdapat divisi. Divisi juga terbagi menjadi dua, yaitu divisi pemasaran dan divisi produksi. Selanjutnya adalah menetapkan hierarki dalam pengambilan keputusan. Kita juga harus mengetahui hal tersebut ini teman-teman. Hierarki pengambilan keputusan adalah struktur yang menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga melibatkan pengorganisasian setiap tindakan atau keahlian dari orang yang mengambil keputusan. Kita juga perlu mengetahui contoh dari hierarki pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pemilik atau CEO. Yang kedua adalah manajer senior. Yang ketiga adalah manajer departemen. Yang keempat adalah karyawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dasar dari struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur fungsional. Yang kedua adalah struktur divisional. Yang ketiga adalah struktur matriks. Yang keempat adalah struktur internasional. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai organisasi informal. Organisasi informal apa sih yang dimaksud dengan organisasi informal? Kalian tahu nggak teman-teman? Organisasi informal adalah kelompok atau jaringan sosial yang diatur oleh struktur formal seperti peraturan, tata tertib, atau keanggotaan resmi. Biasanya organisasi informal terbentuk secara spontan, berdasarkan kepentingan bersama atau kebutuhan sosial. Dapat kita ambil contoh dari organisasi informal adalah kelompok teman yang sering berkumpul, kelompok pecinta hewan, kelompok ibu-ibu di lingkungan kita sehari-hari. Biasanya organisasi informal ini tidak memiliki aturan yang kaku dan fleksibel dalam menjalankan kegiatan serta kerjasama antara anggotanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita jelaskan, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah saya jelaskan
Mengorganisir perusahaan bisnis merupakan proses yang penting untuk memastikan efisiensi, koordinasi, dan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan struktur organisasi, alokasi tugas, pengaturan sumber daya, dan memastikan adanya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Dengan organisasi yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, mengorganisasi sebuah perusahaan bisnis menjadi suatu keharusan yang tak terhindarkan. Organisasi yang efisien dan efektif merupakan fondasi kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan aset lainnya dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat, perkembangan teknologi, dan tuntutan konsumen yang berubah-ubah menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dan berevolusi. Oleh karena itu, mengorganisasi perusahaan bisnis dengan baik menjadi strategi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi fokus utama dalam menghindari potensi risiko hukum, keuangan, dan reputasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan budaya perusahaan yang sehat akan lebih mampu mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, aspek keberlanjutan atau sustainability juga semakin menjadi perhatian utama dalam mengorganisasikan perusahaan bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya dan mengintegrasikannya ke dalam strategi organisasi. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholders dan memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan demikian, mengorganisasikan perusahaan bisnis bukan hanya tentang menciptakan struktur yang efisien, tetapi juga tentang memastikan bahwa perusahaan siap untuk menghadapi tantangan masa depan dan menjalankan bisnisnya dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Itulah mengapa pengorganisasian perusahaan bisnis menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Struktur organisasi sendiri merupakan kerangka atau susunan yang formal dari hubungan, tugas, dan tanggung jawab, serta otoritas di dalam sebuah perusahaan. Lembaga organisasi. Struktur ini digunakan untuk mengorganisasi dan mengatur bagaimana individu dan unit kerja berinteraksi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam struktur organisasi, peran dan fungsi setiap anggota organisasi dijelaskan dengan jelas, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dan juga efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah memberikan berbagai manfaat bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi, seperti klarifikasi tanggung jawab dan juga otoritas, peningkatan efisiensi operasional, fasilitasi pengambilan keputusan, peningkatan komunikasi, penyederhanaan pelaporan, pengembangan karir, fleksibilitas karir, peningkatan kepuasan karyawan, pengembangan keunggulan bersaing, dan peningkatan akuntabilitas. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur organisasi. Di antaranya adalah ukuran organisasi. Selanjutnya adalah tahap pengembangan bisnis, seiring mengikuti fase pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah jenis di dalam strategi bisnis.